Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, Romo. Dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Saya masih menunggu perjalanan Sri Paus ke Afrika. Apakah dia akan mengunjungi tempat-tempat yang mayoritas Katolik tapi pernah menimbulkan masalah. Sekarang dia masih di Angola, sudah ke Kamerun. Dan di sana ada satu negara namanya Burundi, kemudian Rwanda, dua negara Afrika yang mayoritas adalah Katolik. Apakah dia akan ke sana? Burundi ini tahun 93 itu pernah mengalami perang saudara. Dan ini sangat memalukan. Ada dua suku yaitu Tutsi dan Hutu. Semuanya Katolik ini. Hutu ini minoritas tapi menjadi presiden karena mereka lebih berkualitas. Tapi suku yang lain, Hutu ini tidak menerima pemilihan yang demokratis sehingga saling bantai. 3.000 orang, 300.000 yang meninggal. Dan persis saya tahu karena saya pas ada di Roma, kamar saya yang sini dari Tutsi, ini dari Hutu. Omnya ini dibunuh oleh omnya ini. Jadi waktu itu Romo pembimbing spiritual itu kamarnya berhadapan dengan saya, temannya Romo Glingka, orang Polandia. Nanti malam, kalau mereka keluar, coba kamu juga keluar, kamu beritahu saya. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudara sekalian, memang iman itu bisa mati ya, dan tidak selalu berkobar-kobar. Dan memerlukan memang suatu keterbukaan. Kita melihat nanti dalam bacaan Injil, murid dalam perjalanan ke Emmaus, itu juga merasa kematian Yesus itu membuat mereka tidak ada harapan lagi. Yang diharapkan menjadi pembebas itu kemudian mati dan disalib. Dan Yesus harus menemani mereka, mengingatkan bahwa Mesias harus mati dan bangkit. Baru setelah itu mereka merasa bahwa Yesus menemani karena apa? Yesus memecah-mecahkan roti dalam Ekaristi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pahlawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya,
telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan dia, telah melepaskan dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa.
maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari tata cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada akhir zaman karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami. Kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi?" Dengan Yesus orang Nazaret, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa beriman kepada Tuhan tidak selalu harus berkobar-kobar. Kita sendiri sudah melihat kenyataannya juga di dalam kitab suci. Kalau di dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Petrus itu dengan bersemangat mewartakan Yesus yang wafat dan bangkit. Jangan lupa bahwa sebelumnya dia lari dan bahkan dia tidak mengakui sebagai orang Kristus dan sampai ayam berkokok 3 kali. Dan bahwa Petrus kemudian kembali untuk menjadi pengikut Yesus adalah karena kehadiran Yesus setelah kebangkitan dan penampakannya kepada para murid. Sehingga dia berani kemudian menjadi saksi terutama setelah Pentakosta. Maka kata-kata dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tapi Allah telah membagikan dia dan telah melepaskan dia dari jerat kematian karena kita tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sehingga jatuh bangun dalam iman adalah sesuatu yang nyata dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ketika kita mengalami COVID itu, Paus Fransiskus mengutip salah satu bagian dari kitab suci ketika para murid itu sedang berlayar di Danau Genesaret dan kemudian terjadi badai. Dan mereka berteriak-teriak minta tolong, padahal Yesus ada di situ. Sehingga Yesus menegur mereka, mengapa kamu tidak beriman? Aku ada di dekatmu. Dan sesuatu yang bagi kita adalah jatuh bangun dalam memahami kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang biasa. Dan itu bukan sesuatu yang baru kalau kemudian kita melihat para murid di dalam bacaan Injil, Kleopas dan teman-temannya itu ragu-ragu dengan imannya. Apakah memang Yesus yang mereka harapkan sebagai seorang nabi itu sungguh-sungguh tidak berarti lagi dalam hidup mereka. Dan Yesus kemudian menggugah lagi iman mereka dengan mengingatkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian, orang yang ragu-ragu dengan imannya dan meninggalkan sebetulnya bukan barang yang baru di dalam gereja. Ya, kita sebetulnya jumlah kita dulu sudah sampai 2 miliar, turun drastis sampai sekarang 1,4 mulai laki-laki. Jadi kita melihat sesuatu kenyataan yang biasa. Saya pernah didatangi oleh anak OMK, anak perempuan, datang ke Ngagel situ. Romo, ada enggak surat untuk menyatakan keluar dari gereja Katolik? Saya bilang, ya enggak ada. Loh kenapa? Saya bilang, saya sudah enggak percaya pada Tuhan. Berdoa di depan Maria itu, minta ini dapatnya ini, minta ini dapatnya ini. Saya bilang, ya kita tidak bisa menghalangi ya. Kalau masih ingat apa yang dikotbahkan oleh Monsignor Didi kemarin waktu Krisma, dapat WA dari umat, pamit meninggalkan gereja Katolik karena tidak dilayani. Sesuatu yang memang bisa terjadi ya.
Dan kita bisa mengatakan apakah mereka iman tipis atau iman tebal, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada setiap orang. Saudara-saudara sekalian, Emmaus yang kita lihat di dalam bacaan Injil pada hari ini sebetulnya mempunyai sejarah yang cukup panjang, karena Emmaus itu ada di dalam Perjanjian Lama dan juga ada di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Emmaus adalah tempat di dalam Kitab Makabe yang pertama pasal 3, ketika Yudas Makabe itu memenangkan peperangan dengan penjajah Assyria. Sehingga di situ kemudian karena kemenangan itu imannya bangkit lagi. Dan Emmaus, kata yang sama itu terjadi dengan murid Kleofas. Hanya nampaknya tempat itu tidak menjadi tujuan karena tempat yang Yudas Makabe itu 60 km dari Yerusalem. Sementara yang dari ini 11 km. Jadi nampaknya Emmaus lebih sebagai kata berhubungan dengan peristiwa, tidak tempat yang sama. Dan Emmaus sendiri sebetulnya artinya tempat permandian air panas. Jadi sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya. Sehingga kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa kalau kemudian para murid itu kembali beriman kepada Kristus adalah karena ketika Yesus memecah-mecahkan roti, perayaan Ekaristi. Maka kalau kemudian gereja itu selalu mengadakan perayaan Ekaristi, jangan selalu dianggap itu sebagai suatu kewajiban. Karena kalau kita menganggap suatu kewajiban itu berangkatnya sudah tidak enak. Waduh, misa lagi. Itu masih Bapak Ibu saya ini tiap hari misa. Dulu waktu saya di seminari kan saya pernah protes loh. Mbok, misa itu jangan tiap hari. Bosan kita ini. Belum tentu kita ini tiap hari misa itu terus bersemangat loh. Lalu romonya ini memang tidak emosian jadi jawab. Memang kalau kamu menunggu hanya waktu kamu bersemangat ikut misa, kamu tidak pernah akan ikut misa. Karena itu pasti tidak akan terjadi. Tapi kamu harus melihat bahwa dengan menghadiri misa, mungkin dengan lesu, mungkin tidak sempat mendengarkan kitab suci, mungkin itu menunjukkan kemanusiaan. Meskipun saya lemah di hadapan Tuhan, tetapi saya mau hadir di hadapan Tuhan. Dengan segala kekurangan saya. Ya kayak dulu pernah saya cerita berkali-kali tuh, ada umat itu datang misa itu hanya terima komuni. Jadi dia datang pakai mobil kijang itu, kita yang kotak jadi tahu tahun berapa kalau kijang kotak itu. Dia datang tapi dia tidak turun dari mobil. Moga-moga umatnya tidak di sini ya. Sudah lama. Lalu pada waktu komuni dia turun dari mobil karena waktu itu kan belum ada AC. Jadi dia di mobil itu nyalakan AC. Tapi dia tidak turun karena mungkin memang tidak ada AC-nya, waktu itu HKI belum ada AC. Lalu dia turun terima komuni dia masuk mobil dia pulang. Berarti apa? Berarti misa komuni bagi dia dianggap sebagai jimat. Dan itu sama sekali tidak maksudnya ya. Mengikuti perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir sebetulnya apa? Kita mau bertemu dengan Tuhan. Maka kata-kata Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak berduna dan tak bercacat. Dan itu kita temukan dalam perayaan Ekaristi. Semoga Ekaristi tidak menjadi beban bagi kita, tapi menjadi kebutuhan kita, agar supaya iman kita tetap bertahan. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara karena penderitaan Pilatus, disalibkan dan mati, yang turun ke kematian, pada hari ketiga bangkit dari mati, yang naik ke surga, bersama kuasa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang
telah bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit dan bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, semoga Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Nya bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Bapa menuntun para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, semoga Bapa mempersatukan umat-Nya yang telah Kau panggil menghadap-Nya dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Nya di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Membangun dunia baru penuh dengan kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan si misa mohon kelancaran operasi untuk Vincentius Melvin. Dan Tuhan juga kanker yang ada di tubuh suami tidak menyebar selama proses operasi dan penundaan kemoterapi. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh buah keluarga. Mohon berkat penyertaan Tuhan untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi anaknya Regina Kelly Tubun. Semoga penyusunan skripsi dapat berjalan lancar. Mohon kesembuhan pasien rumah sakit Gotong Royong, Romo Unang, Nyonya Okti, Anton, Tuan Anton, Nyonya Dioin, Nyonya Nelly. Mohon kelancaran sebuah usaha. Mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang boleh diterima. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan di surga bagi arwah Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudari Gyokwa, Bapak Ibu Surahmat, Bapak Ibu Skandar Puwarta, Saudara Antonius Puwarta, Margareta Veronica Jani Kusumawati, Bapak Hubertus Kelly Tubun, Mama Regina Buarleli Kelly Tubun, Kakak Idelbertus Kelly Tubun, Kakak Kusmas Kelly Tubun, Anak Valens Idelbertus Kelly Tubun, Oma Maria Kuwai, Keluarga Besar Kelly Tubun Buarleli, Opa Valens Kuwai, Opa Ladislaus Kuwai, Opa Marcelinus Kuwai, Opa Yosef Kuwai, Oma Olimpia Kuwai, Opa Pelipus Sunleti, Opa Petrus Sunleti, Keluarga Besar Kuwai dan Sunleti. Persembahan lagu persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta sebab Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putramu, yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab telah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala kemalangan, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya
Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami, sambil menerangkan isi kitab suci dan membagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenal kehadiran putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.